kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya sengaja saya panggil Fahmi ke sini ya, karena ada laporan dari beberapa guru ya, yang menanyakan tentang minat belajar daripada Fahmi ya. Jadi banyak laporan dari guru mengatakan minat belajar Fahmi kurang, dan juga dilihat-lihat Fahmi ini sering menyendiri atau tidak bersosial lah di pesantren ini. Nah, jadi sengaja saya panggil kemari. Nah, jadi kita sharing, ibaratkan kayak mana Fahmi ini menganggap Ustaz ini sebagai teman dekat aja. Jadi coba sebutkan atau ceritakanlah apa rupanya penyebabnya, kenapa bisa sering menyendiri ya, kemudian belajar pun minatnya makin kurang, menurun, sering ngelamun. Nah, itu kenapa sebenarnya? Sebenarnya saya itu merasa agak sulit untuk tinggal di sini. Oh, jadi maksudnya nggak betah. Betah. Memang udah berapa minggu kan? Udah hampir sebulan ya pesantren ini kan? Ya, gitu ya. Memang kayak gitulah. Namanya kita kan berada di lingkungan baru ya. Jadi bisa aja namanya lingkungan baru ini bisa sangat menantang ya. Terutama kalau kita jauh dari rumah. Jadi bisa dibilang tidak nyaman lah ya. Kira-kira kenapa lah nggak nyaman di pesantren ini atau merasa nggak betah, itu apa alasannya kira-kira? Karena sering merindukan rumah. Iya, maksudnya merindukan rumah satu. Apalagi kira-kira faktor-faktor yang membuat Fahmi ini nggak mau bisa nggak betah di pesantren ini? Gara-gara aturannya terlalu ketat. Terlalu ketat. Jadwalnya juga padat. Jadwal padat. Saya belum punya teman dekat. Oh, jadwal padat, baru Fahmi tidak memiliki teman dekat di sini, sehingga malas lah untuk berteman ya. Agak segan lah untuk berteman karena masih baru kan. Jadi selain di rumah juga belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan berarti ya, karena ada aturan. Sebenarnya itu wajar-wajar aja. Sebenarnya itu wajar ya, karena yang seperti itu kita membutuhkan yang namanya waktu. Jadi misalnya dalam setiap harinya apa yang paling sulit dihadapi di pesantren ini? Yang paling sulit bisa mungkin jadwal-jadwalnya. Oh, kegiatan. Oh, jadi merasa capek. Jadi gini Pak Dulu, ada seorang ulama yang mengatakan dalam sebuah syair Arab, man lam yazuk zulal ta'allumi sa'atan tazarraq zulal jahli tuna hayati. Barang siapa yang belum pernah merasakan susahnya dalam menuntut ilmu, maka rasakanlah kesusahan, rasa kebodohan itu sepanjang hidupnya. Lalu disambung oleh apa katanya? Wa man fatahu ta'limu waqta sababi faqaddir 'alaihi arba'an liwafatihi. Dan barang siapa yang memutuskan pembelajarannya di waktu muda, maka faqaddir 'alaihi arba'an liwafatihi, maka takdirkanlah dia yang 4 sebagai tanda akan kematiannya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya memang dalam menuntut ilmu itu harus capek. Memang susah, lelah. Saya mengerti itu, jadwal padat, kemudian perubahan rutinitas ya, terasa berat. Kenapa? Karena kita memang sebelumnya di rumah kan, biasanya kalau bosan bisa megang HP gitu. Ada HP, punya Facebook, punya, sering nengok YouTube, Jadi ketika kita di tempat yang baru ingin beradaptasi, karena biasanya kita hanya di kamar main HP, ini ada tempat yang baru, tempat belajar yang baru, jadi kita agak kayak mana rasa bosan, ditambah belum punya teman dekat, tidak ada yang kenal, karena kita jarang bersosial, malas untuk berteman ya.
itu cari teman pun pilih-pilih, nggak bisa ya. Ya. Jadi kira-kira lah, walaupun kurang betah, kira-kira di sini di tempat yang baru ini, ya, Fahmi itu ada nggak kegiatan yang minimal adalah suka gitu, suka sama kegiatan sini, minimal satu kegiatan yang disukai, apa itu? Anak suka kegiatan sini bermain bola. Main bola. Nah, kalau suka main bola semestinya udah dapat teman banyak, kan gitu bisa beradaptasi. Jadi kalau suka main bola, kira-kira pernah nggak main bola sama kawan-kawan? Anak sudah untuk bergaul dengan mereka. Oh, masih segan karena belum pernah bergaul, jadi mau ikut gitu, jadi segan lah untuk minta ikut ya. Iya. Bosan. Jadi kegiatan untuk beradaptasi sebenarnya bisa dilakukan dengan berolahraga. Minimal kita memiliki kesenangan di suatu kegiatan, ya, itu udah bagus sebenarnya. Jadi kira-kira bisa berani nggak? Bisa nggak Fahmi memberanikan diri lain kali untuk minta sama kawan-kawannya, aku ikutlah bermain bola. Kira-kira kedepannya mau nggak gitu? Insya Allah anak coba. Insya Allah coba, gitu ya. Ya, gitulah kita. Itu juga dalam mencari teman. Satu pesan Ustaz, kita boleh melihat teman-teman semuanya. Kita boleh melihat teman-teman semuanya. Tapi kalau kita mau menjadikan mereka sebagai teman seluruhnya, ya, terasa sulit karena ego kita. Oh, teman itu harus yang seperti ini, harus yang seperti itu. Dalam artian pilih-pilih teman itu nggak bisa. Nah, kita berteman aja sama siapa, berteman aja, berteman. Tapi kalau ingin dekat dengan seseorang, ya kita harus mengetahui teman yang seperti apa. Yang pastinya khairul ashabi may yadulluka 'alal khair. Ya, sebaik-baik teman itu adalah teman yang menunjukkan kepada kebaikan. Namun di sini kan kita perlu beradaptasi, kita perlu membaca situasi. Ya, jadi berteman aja dulu sama siapapun. Lalu kita lihat siapa teman yang membawa pada mudorotan, siapa teman yang membawa kita pada kebaikan. Jadi, sebenarnya Fahmi ini tentunya orang yang suka olahraga, termasuk sepak bola. Ya, benar. Baiklah kalau seperti itu. Jadi ada satu kegiatan yang Fahmi sukai di sini. Kalau pelajaran, kira-kira ada nggak pelajaran yang disukai? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebenarnya keren. Ya, kalau kamu memang benar-benar suka dengan bahasa Inggris ya. Lalu kira-kira di bahasa Inggris, suka dengan bahasa Inggris, apa impiannya dari bahasa Inggris menurut Fahmi sendiri? Kenapa bisa suka bahasa Inggris? Apa cita-citanya? Kira-kira apa cita-citanya? Apa keinginannya? Bahasa Inggris. Suka bahasa Inggris kan? Nah, tapi Ustaz tengok, kan di sini ada disiplin bahasa, ya kan, menggunakan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Lalu pertanyaannya, apakah Fahmi bisa menggunakan bahasa Inggris? Insya Allah akan coba. Apa kira-kira kesusahan dalam belajar bahasa Inggris? Yang paling susah? Belum terbiasa. Belum terbiasa. Bagaimana dengan pengucapan dalam bahasa Inggris? Susah? Sulit ya? Oke. Jadi ada minat di bahasa Inggris satu, ya kan? Kemudian ada di sepak bola. Sebenarnya ini udah jadi modal. Ya, udah jadi modal bagus sebenarnya. Hanya saja mungkin karena tadi belum beradaptasi, kawan pun belum banyak, ya kan? Jadi merasa, aduh, ini di sini merasa sendiri, itu nggak boleh, ya, nggak bisa. Kita harus memang tolong menolong di sini ya. Harus bergaul ya. Pernah nggak coba kalau misalnya stres, misalnya kan tadi ada stres, ya kan, ada bosan di sini kan, pernah nggak nyoba kan, nyoba dengan teknik pernapasan, untuk menenangkan
diri kan. Kayak mana contohnya? Ya misalnya kayak Pak Nidu ingin pulang ke minggu ke rumah, ambil napas dalam-dalam, ya kan? Kemudian pejamkan mata, ingat muka ataupun wajah kedua orang tua, ya kan? Kemudian berkata dalam hati, ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menuntut ilmu dan berikanlah hamba kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Lalu berzikir kepada Allah bersalawat. Udah pernah? Belum? Ya, gimana? Mau coba nggak? Insya Allah ya. Insya Allah coba ya. Insya Allah coba. Jadi begitulah kan ya. Ketika misalnya Pak Mi pun belum juga mendapatkan teman, nggak apa-apa, boleh terus sharing dengan ustadznya. Saya rasa dengan dua minat yang tadi, suka di bahasa Inggris atau suka di sepak bola, ya, mungkin ustadz bisa jadi teman Pak Mi ya, untuk terus bertanya-tanya tentang pelajaran ini, pelajaran itu. Insya Allah kami semua para asatidz di sini akan membantu. Kan kayak gitu. Oke. Kira-kira ada lain lagi yang mau dibicarakan? Ada? Tidak ada? Yakin tidak ada? Nah, kira-kira kalau misalnya ada pemikiran atau kesusahan lagi, mau nggak kira-kira berbagi cerita lagi dengan Ustaz? Mau ya? Pasti ya? Pasti. Oke. Jadi ya gimana? Agak tenang? Udah lumayan. Baiklah kalau seperti itu. Sekarang karena waktunya pun sudah malam, ya kan? Waktu pun sudah malam. Kemudian ini udah juga pukul 9 ya. Sebentar lagi ada setengah jam lagi pun ada waktu doa tidur bersama. Jadi Ustaz harap malam ini sebelum tidur macam biasa ambil wudhu, kemudian kalau bisa berdoa sebelum tidur, ya, ingat wajah orang tua, doakan mereka, ya, doakan mereka dan meminta kepada Allah untuk dimudahkan langkahnya dalam menuntut ilmu. Ya Bang, ya mungkin itu saja. Ya. Silakan kalau begitu, kami boleh kembali ke kamar.